Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga. Saya dari kelas PTM 2023A. NIM saya 2305052416. Sini saya akan menjelaskan ilmu bahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksud dari gambar tersebut. Ilmu dan teknik material adalah bidang yang mempelajari hubungan antara struktur mikro, butir dan kristal dalam material, sifat material, kekuatan, ketangguhan, kekerasan, keuletan, dan sebagainya, dan proses pembuatannya, metalurgi serbuk, pencairan pembekuan, sintering, hingga preparasi sol gel. Beberapa literatur menambahkan satu aspek lagi, yaitu performa material, sehingga para ahli material mampu memperkirakan waktu yang dibutuhkan sampai material tersebut mengalami kegagalan. Mengetahui kondisi struktur mikro dalam suatu material akan membantu kita memperkirakan sifat yang ada dalam material tersebut maupun proses pembuatan sebelumnya. Begitu pula sebaliknya. Dan merancang proses pembuatan material, kita bisa memperkirakan bagaimana struktur mikronya dan bagaimana sifat yang dihasilkan. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ada struktur, characterization, properties, processing, performance. Secara umum, kondisi ketiga hubungan di atas erat hubungannya dengan komposisi kimia, material, dan temperaturnya, proses pembuatan ataupun pada saat penggunaan. Perbedaan yang terjadi dalam struktur mikro dan sifatnya menunjukkan perubahan-perubahan dalam komposisi kimia secara mikro. Perubahan ini hanya terjadi jika ada temperatur yang cukup untuk membuat atom bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya adalah yang bisa dilihat di gambar, ada 2p elektron, F atom, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 5, ditambah F atom, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 5. Kemudian share elektron pair F pangkat 2 molekul, 1s elektron adalah H atom, 1s pangkat 1, 2p elektron, O atom, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 4, 1s elektron, H atom, 1s pangkat 1. Shared elektron pairs, H2O molekul. Selanjutnya adalah contoh dari bangun tersebut. Selanjutnya itu adalah 7 kristal yang ada triklinik, monoklinik, ortorhombik, rombohedral, tetragonal, heksagonal, ada kubik, or isometrik. Kristal ionik, perhatikan gambar di samping. Apakah tipe sel satuan dari NaCl? Berapakah perbandingan jumlah masing-masing atom Ci dan Na plus pada sel satuan pada campuran ionik selalu memiliki rasio anion dan kation yang sama dengan perbandingan formula kimianya. Selanjutnya adalah cacat pada padatan. Tidak ada kristal yang ideal. Valensi atom, inersial atom, subsional atom. Ada point defect, dislocation, line defect, grain boundaries, area defect. Cacat 3D atau cacat volume, cacat yang terlihat kasat mata atau bantuan NDT atau mikroskopik optik poros serta inklusi, biasa terjadi saat fabrikasi. Ini saya akan melanjutkan penjelasan tadi
Apa itu kristal? Kristal adalah atom-atom yang tersusun dengan ikatan logam atau ionik berulang dengan tentang dan orientasi tertentu. Ketika satu kristal bertemu dengan kristal lain dengan orientasi yang berbeda, maka terbentuklah batas butir. Struktur mikro material adalah bagian dari ilmu material yang mempelajari tentang bentuk butir, batas butir, dan jenisnya. Alat bantu untuk memahami perubahan butir ini adalah diagram fasa. Jadi dengan komposisi dan temperatur yang berbeda, kristal yang dihasilkan akan berbeda, struktur mikro berbeda, dan sifatnya akan berbeda. Sebagai contoh sederhana, austenit memiliki nilai kekerasan yang rendah, tapi memiliki ketahanan karat yang baik dibandingkan dengan ferrit. Pada tulisan berikutnya akan jelaskan lebih detail tentang hal ini. Apa saja material itu? Sifat material seperti sifat manusia ada dua. Pertama itu sifat fisik yang dimiliki material tersebut tanpa diuji terlebih dahulu dan tidak mengubah identitas material tersebut, seperti berat jenis, hambatan listrik, dan konduktivitas panas. Kedua adalah sifat mekanik atau yang hanya bisa diketahui setelah material diuji dan mengubah identitas material tersebut, seperti kekuatan tarik dan kekerasan material. Secara umum, sifat mekanik dari material diwakilkan oleh kufra tegangan stres versus regangan atau strain, di mana tegangan adalah jumlah gaya perluas penampang, sedangkan regangan adalah besarnya perubahan dimensi material. Kita akan bahas lebih mendalam tentang sifat mekanik dari material. Secara mendasar, ada dua daerah di bawah kurva tegangan versus regangan yang dipelajari dalam ilmu material, khususnya subbagian logam, daerah elastis dan daerah plastis, daerah pengerasan regang, dan daerah necking. Daerah elastis adalah luar kurva bawah titik sesaat sebelum perubahan bentuk pada material tersebut terjadi. Di sini titik tersebut dinamakan yield stress atau titik luluh. Pada daerah ini, jika suatu material diberikan kondisi perubahan bentuk yang kecil, maka material itu akan kembali ke kondisi semula. Maka isi daerah ini adalah 0,001% tegangan untuk logam. Di dalam daerah ini juga terdapat modulus of elasticity yang menjelaskan tentang ukuran keulatan dan kemampuan bentukan suatu material. Mui ini dihubungkan dengan persamaan matematis antara tegangan dan regangan tariknya. Bisa dilihat itu, jika modulus elastisitasnya besar, maka tegangan yang dibutuhkan untuk membuat perubahan bentuk sangat besar dan material tersebut cenderung getas. Begitu pula sebaliknya. Daerah plastis adalah luar kurva di bawah titik yield stress hingga faktur. Di dalam daerah ini ada tiga fenomena yang terjadi: luluh atau yielding, pengerasan regang, strain hardening, dan pengecilan penampang setempat, necking. Luluh artinya perubahan bentuk yang permanen dan homogen di semua tempat, sedangkan necking adalah perubahan bentuk permanen setempat.